Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Curhat getirnya hidup di Jakarta ya. Inul Daratista begitu kan ya. Ini kalian bukanlah wakil rakyat ya ketika pajaknya sudah dinaikkan begitu kan ya. Ini kan undang-undang Omnibus Law seperti itu begitu ya. Pajak kita kalau hiburan mulai dari 40% sampai 75%. Bagaimana kalau ini ya menimpa dengan Inul Daratista begitu. Dengan kondisi-kondisi seperti itu, dengan kondisi-kondisi yang lain, 75% itu pasti pengurangan karyawan di situ begitu kan. Dampaknya di situ. Padahal Inul Daratista itu adalah pendukung Jokowi ya. Pendukung ya, lalu kemudian mendukung Omnibus Law begitu. Nggak apa-apa, bagus katanya begitu kan. Ini rasanya memilih pemimpin itu punya dampak loh begitu kan. Jangan sembarangan di situ begitu kan. Itu dampaknya di situ begitu kan ya. Milih pemimpin ya, milih undang-undang ya, Omnibus Law dan sebagainya begitu. Pada kenyataannya orang akan melihat di situ begitu kan ya. Tapi ya kalau boleh jujur begitu kan ya dengan kata-kata dengan kata-kata seperti itu kita lihat saja undang-undang mereka begitu. Ini khusus tarif ya BPJT atas jasa hiburan dan diskotik begitu, karaoke dan klub malam ya, klub malam ditetapkan paling rendah 40% ya dan paling tinggi 75%. Ya, kalau justru seperti ini maka kemudian ya pasti ada pengurangan karyawan di situ begitu. Sudah jelas mereka begitu. Artinya apa? Artinya ini sangat meresahkan sekali begitu kan ya. Karena di satu sisi melihat bahwa ini gimana coba bayangkan begitu kan ketika melihat sebuah realitas seperti itu begitu kan. Ini angka yang fantastis apalagi begitu kan. Kalau Prabowo Gibran ya menang di situ begitu kan katanya sih begitu kan akan menaikkan pajak yang dikit-dikit begitu kan. Akan memburu pajak-pajak yang kemudian ya yang tidak sesuai katanya begitu. Jadi ini gimana coba bayangkan begitu kan ya dengan adanya situasi dan kondisi sepi seperti itu kena pajak 75%, wah ini bisa bangkrut di situ begitu kan. Inilah akibatnya ya mendukung seorang pemimpin di situ, mendukung ya Omnibus Law, mendukung dan sebagainya, itu dampaknya seperti itu begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat saja begitu kan. Sayang seribu sayang begitu. Jadi kata siapa pemilih pemimpin tidak punya dampak. Nah, inilah dampaknya di situ. Pengurangan karyawan, ya, terus kemudian pajaknya semakin tinggi, terus kemudian klubnya semakin sepi. Karena apa? Karena tarif pajak itu kan ada pajaknya di situ begitu. Maka kemudian ya ini yang dirasakan sampai-sampai Inul Daratista begitu kan ya memberikan klarifikasi meminta klarifikasi bantuan kepada Pak Jokowi, minta bantuan kepada Pak Sandi begitu kan ya. Jadi ini mereka tidak bisa karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu begitu kan ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu. Mau berlabuh apapun mereka tidak bisa karena sesuai dengan undang-undang mereka. Kenapa Inul Daratista pada waktu itu begitu kan ya, kok berani mengatakan bagus ya ketika Omnibus Law undang-undang Omnibus Law diterapkan di situ begitu kan. Jadi mungkin ya dia merasa bahwa ya wah ini pajak mungkin tidak dampak tidak begitu dampak. Tapi pada kenyataannya dampak sekali di situ begitu. Akhirnya ini klarifikasi sana sini begitu kan ya. Ini bahkan karyawan-karyawannya sudah curhat Inul Daratista ini sepi katanya. Ini nggak ada katanya begitu kan. Ini dibuka nggak ada ya. Ini banyak yang nganggur katanya begitu kan. Ini nggak ada katanya ya. Bahkan ya satu sisi ketika melihat itu begitu kan ini kan sudah jelas di situ di depan mata begitu kan. Artinya ya dampak dari dari undang-undang Omnibus Law itu sangat luar biasa loh begitu kan. Jadi saya harap bahwa ketika Anies Baswedan menjadi presiden begitu kan lihat saja undang-undang di situ begitu kan. Jadi kalau saya melihat ya ini dampaknya memilih pemimpin begitu kan. Bahkan Inul ya ini curhat ya getirnya hidup di Jakarta ya curhat dari Inul Daratista. Pendangdut ya Inul Daratista yang rupanya tengah merasakan keresahan atas apa yang terjadi pada kondisi dunia usaha yang digelutinya saat ini. Hal itu pun diungkapkan Inul ya dalam unggahannya di akun media sosial Instagram pribadinya. Dan bahkan oleh netizen ditertawakan begitu kan ya.
Ya, istri dari Adam Suseno tersebut adalah lugas dan belak-belakan menuturkan pengalaman yang dirasakan tentang yang makin getirnya menjadi hidup ya, menjalani usaha di masa saat seperti ini. Bahkan Inul Daratista sepertinya ya sangat kesal dengan rencana pajak begitu kan ya, hiburan yang bakal naik, makanya artis tersebut pun yang mewanti-wanti agar pajak tersebut tidaklah naik. Ya, bahkan ya di satu sisi ya pasti naik mereka begitu karena sesuai dengan undang-undang Omnibus Law begitu. Maka ini yang terjadi sekarang ini begitu kan. Maka kalau tidak hanya Inul Daratista, mungkin di tempat-tempat yang lain juga kalau dinaikkan dari 40% paling rendah sampai 75%, maka bukan tidak mungkin ya pengurangan karyawan di situ dan bahkan tarifnya semakin sepi. Karena apa? Karena tarif itu juga menjadi kena pajak di situ begitu kan. Jadi pada kenyataannya ya tentu semakin mahal begitu kan ya, semakin mahal di situ. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat saja, nikmati saja. Inilah ya kalau kita ya milih pemimpin yang salah begitu kan. Hal ini tak lain lantaran Inul Daratista menilai kenaikan pajak hiburan itu akan ya malah membuat pengusaha hiburan seperti dirinya itu kelabakan. Bukan tidak mungkin akan berdampak terhadap pemecatan karyawan untuk mengurangi biaya operasional. Di sisi lain, pihak yang kuat ya akan makin berjaya dan 7 turunan tidak akan habis kekayaannya ya, kata Inul Daratista. Terrupanya Inul Daratista juga punya dampak begitu kan, kena dampak begitu di situ begitu. Ya, inilah masyarakat mengatakan ya makanya jangan salah pemimpin ya, jangan memilih pemimpin yang salah begitu. Jangan salah memilih pemimpin. Kira-kira seperti itu begitu. Bahkan ini dampaknya sangat luar biasa begitu. Padahal Inul menyadari bahwa semua itu tidak akan dibawa ya mati ya, tetap dia merasa kesulitan mencari rezeki. Berbeda dengan mereka yang banyak koneksi dan main di belakang katanya begitu kan ya. Apakah sebuah ini akan terjadi kepada yang lain? Bisa saja begitu kan. Karena ya kita saja kalau punya konsultan pajak dan sebagainya begitu kan ya, terus kemudian banyak yang kong kali kong di situ bisa saja terjadi begitu kan ya, seperti siapa itu bapaknya Rafael begitu kan ya, itu bisa saja begitu kan sebagai konsultan pajak lalu kemudian konsultan keuangan di situ begitu lalu kemudian memainkan pajak begitu kan. Jadi itu harus ditelusuri betul begitu. Benar kata Inul Daratista begitu. Siapapun ya yang berjaya lalu kemudian main di belakang begitu kan, pajak dipreteli bisa saja begitu kan ya. Bahkan ini Inul Daratista tak memungkiri bahwa dia iri melihat orang lain yang berusaha menjalankan bisnis tiba-tiba saja bisa langsung meningkat drastis katanya ya. Bahkan ya ikut iri yang lain bisnis dalam 2 tahun atau tahu moncer jadi triliunan. Kira-kira bayar pajak aman nggak katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen ya, curhatan dari Inul Daratista begitu kan. Maka kemudian apa yang terjadi selama ini menurut saya pribadi, wah ini agak sesuatu yang gimana begitu. Lihat saja curhatan Inul Daratista begitu kan ya di Instagramnya di situ begitu. Yang kuat makin berjaya katanya begitu. Dia mulai sadar bagaimana cara-cara orang ya main di belakang ya. Cara bayar pajaknya gimana. Yang kaya semakin kaya, bayar pajaknya dikit begitu kan ya. Nah, apalagi Prabowo Gibran jadi begitu kan. Katanya akan memburu begitu kan ya. Akan memburu pajak-pajak di situ begitu. Ya kan dari situlah ya pilihlah Anies Baswedan ya. Dengan di situ Anies Baswedan mengatakan dengan asumsi begitu kan ya. Ya pendapatan 1 miliar 2 miliar ya pasti ada keringanan begitu di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.